masih di pelajaran matematika bersama saya. Untuk kelas 10 kita masih melanjutkan materi kita mengenai persamaan nilai mutlak. Semoga masih semangat ya. Sebelum kita melanjutkan ke soal yang akan kita bahas, jangan lupa di like dan subscribe dulu. Oke, langsung saja. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, selisih sebuah bilangan dengan 70 itu adalah 15. Tentukan bilangan tersebut. Ya, jadi ada sebuah bilangan. Kita misalkan. Ini pembahasannya di sini ya. Misalkan untuk yang nomor 1. Bilangan tersebut adalah X. Bilangan tersebut adalah X. Selisih sebuah bilangan dengan 70 adalah 15. Maka kita peroleh berarti nilai mutlak dari X dikurangi 70, maka dia hasilnya adalah 15. Jadi bilangan tersebut itu adalah X. Maka ketika diketahui hanya selisihnya dengan 70, kita tuliskannya berarti nilai mutlak dari X dikurangi 70 sama dengan 15. Selanjutnya, ini kan kita punya 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama, saya tuliskan di sini. Ingat, ketika nilai mutlak X dikurangi 70, dia akan punya 2 bentuk. Yang pertama tetap X dikurangi 70, yang kedua negatif X dikurangi 70. Oke, kita pakai yang bentuk pertama dulu. Maka diperoleh nilai mutlak X dikurangi 70 sama dengan 15. Berarti X dikurangi 70 sama dengan 15. Sehingga X sama dengan 15 ditambah 70. Ya. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 85. 1. Sekarang yang kedua. Karena nilai mutlak ada 2 bentuk. Tadi kan ini sudah ya. Sekarang tinggal yang kedua. Nilai mutlak X dikurangi 70 sama dengan 15. Ini saya tuliskan, dia bentuk yang kedua negatif. X dikurangi 70 sama dengan 15. Oke, kita bagi kedua ruas dengan negatif. Maka ini diperoleh X dikurangi 70 sama dengan negatif 15. Baru berarti X sama dengan negatif 15 ditambah 70. Oke. Mungkin ada yang bingung juga. Ini tuh dari mana? Oke. Kita tuliskan dulu langkahnya. X dikurangi 70. Ini ditambah 70. Ini berarti kuruaskanlah negatif 15 ditambah 70. Negatif 70 ditambah 70 dia kan 0, maka hasilnya adalah X. Negatif 15 ditambah 70 hasilnya adalah 55. Jadi nilai X atau bilangan tersebut adalah, jadi bilangan tersebut adalah 55 atau 85. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang nomor 2. Kita akan bahas untuk yang nomor 2. Ini saya hapus. Oke, untuk yang nomor 2, di sini ada kalimat, ada soal begini. Seorang karyawan akan memperoleh kenaikan gaji ketika berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan jabatan sama adalah Rp350.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula Rp2.500.000, tentukan
gaji terendah dan tertinggi karyawan dengan jabatan sama dengan karyawan yang memperoleh kenaikan gaji. Oke, di sini ada yang kita harus misalkan. Berarti yang harus kita misalkan adalah karena gaji karyawan mula-mula sudah diketahui 2.500.000. Berarti yang harus kita misalkan adalah gaji karyawan setelah kenaikan gaji. Yang nomor 2 kita misalkan gaji karyawan setelah kenaikan gaji itu adalah X. Nah, di sini ada kalimat perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan, penyimpangan berarti selisih ya. Selisih gaji karyawan dengan jabatan sama itu adalah 350.000. Nah, ketika karyawan tersebut gajinya mula-mula adalah 2.500.000, berarti dari kalimat ini bisa kita peroleh kalimat X dikurangi 2.500.000 itu hasilnya adalah 350.000 ya. Jadi penyimpangan antara gaji karyawan dengan jabatan sama tadi kan 350.000. Nih, selisihnya 350.000, berarti X dikurangi 2.500.000 hasilnya 350.000. Jangan lupa nilai mutlaknya. Nah, seperti biasa kita ada punya dua bentuk di sini. Kita ingat dulu ya. Ingat. X dikurangi 2.500.000 itu ada dua bentuk. Yang pertama tetap X dikurangi 2.500.000. Yang satunya negatif X dikurangi 2.500.000. Oke, bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama berarti kita akan pakai nilai mutlak X dikurangi 2.500.000 sama dengan 350.000. Bentuk yang pertama. Baik, kita lanjut ya. Saya ingatkan lagi bahwa untuk bentuk nilai mutlak dari X dikurangi 2.500.000 itu ada dua bentuk. Satu X dikurangi 2.500.000, satunya negatif X dikurangi 2.500.000. Nah, untuk yang bentuk pertama berarti X dikurangi 2.500.000 sama dengan 350.000. Sehingga nanti diperoleh X-nya sama dengan 350.000 ditambah 2.500.000. Sehingga nanti kita peroleh X-nya sama dengan 2.850.000. Oke. Sekarang tinggal bentuk yang kedua. Nilai mutlak dari X dikurangi 2.500.000 dengan bentuk yang kedua. Dengan bentuk yang kedua, maka kita negatif dari X dikurangi 2.500.000 sama dengan 350.000 rupiah. Oke. Kita kedua uras kalikan dengan negatif, maka ini tetap menjadi X dikurangi 2.500.000 sama dengan negatif 350.000. Sudah ya? Nah, karena kita mau mencari X, berarti ini negatif 350.000 ditambah 2.500.000. Sehingga hasilnya adalah 2.150.000. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah gaji terendah dan gaji tertinggi. Jadi gaji terendah berapa?
berapa? Adalah 2.150.000 rupiah. Dan gaji tertinggi adalah 2.850.000 rupiah. Oke, itu untuk pembahasan yang kedua ya. Coba dipahami lagi tahap per tahapnya. Di sini kemampuan dalam mengoperasikan aljabar harus teliti dan harus dipahami setiap langkahnya. Itu saja untuk 2 soal hari ini. Silahkan dipahami. Nanti jika ada latihan soal, silahkan untuk latihan dikerjakan. Semoga bermanfaat. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.